Halo teman-teman kelas E, pada hari ini kelompok kami akan membahas siapakah Robert Kimmerton. Jadi kalian yang ingin tahu, stay tune ya guys. Robert Kimmerton merupakan seorang sosiolog asal Amerika yang memberikan peranan penting dalam sosiolog seperti dalam sosiologi, ilmu pengetahuan, dan teori struktural. Robert lahir pada tanggal 4 Juli 1910 di Philadelphia dan wafat pada tanggal 23 Februari 2003 di New York. Robert memulai karirnya sebagai bermain sulap. Seiring berjalannya waktu, Robert memutuskan untuk kuliah di Temple College dan Harvard untuk mempelajari sosiologi. Hingga akhirnya, beliau mendapat gelar doktor pada tahun 1936. Selain itu, Robert menerima banyak penghargaan atas penelitiannya. Salah satu dari penghargaannya ialah National Medal of Science karena kontribusinya pada sosiologi. Selain sosiologi, Robert juga ikut berkontribusi pada bidang birokrasi, komunikasi, psikolog sosial, dan lainnya. Analisis fungsional oleh Talcott Pearson memiliki permasalahan sehingga sulit untuk diterapkan oleh masyarakat, sehingga gagasan tersebut harus ditinggalkan. Karena menurut Robert Kimmerton, fungsional itu justru disebabkan oleh tindakan terhadap struktur sosial yang dapat dinilai secara empiris. Simpelnya, Talcott Pearson lebih menekankan orientasi subjektif, sedangkan Robert Kimmerton lebih kepada konsekuensi objektif dari individu dalam perilaku. Ada 3 gagasan yang dikritik oleh Robert dalam teori fungsionalis Talcott Pearson. Gagasan yang pertama adalah kesatuan fungsional masyarakat. Talcott Pearson berpendapat bahwa keyakinan sosial sudah baku adalah fungsional, artinya tidak dapat diatasi ataupun diatur. Namun, menurut Robert Kimmerton, fungsional sempurna adalah bertentangan dengan fakta, artinya dalam kenyataan itu akan tetap terjadi yang namanya disfungsi. Gagasan yang kedua adalah fungsionalis universal. Talcott Pearson merasa seluruh bentuk sosial dan budaya itu sudah baku dan memiliki fungsi positif. Kan menurut Robert Kimmerton, fungsi positif itu bisa saja justru merugikan masyarakat lain. Gagasan yang terakhir adalah indispensability. Robert Kimmerton memiliki pernyataan yang sama dengan Talcott Pearson di mana berbagai alternatif struktural dan fungsional itu memang tidak dapat dihindari. Kemudian, pada salah satu hal yang membedakan antara Robert Kimmerton dengan Talcott Pearson adalah keputusannya meninggalkan usaha untuk menyusun teori-teori besar yang bersifat umum atau lebih suka disebutnya sebagai teori taraf menengah. Pada teori ini merupakan hasil reduksi dari teori fungsionalisme struktural yang dipelopori oleh Talcott Parsons. Teori tersebut juga berisi mengenai asumsi-asumsi yang dapat ditarik hipotesanya, kemudian diuji secara empiris dengan menggunakan data. Pada pembangunan teori ini, Robert Kimmerton berpegang pada 2 teori besar, yaitu pada teori suicide dari Emil Durkheim dan teori The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism. Meski Parsons dan Merton dikaitkan dengan fungsionalisme struktural, namun ada perbedaan penting antara keduanya, yaitu penganjuran penciptaan teori besar dan luas campurnya oleh Parsons dan penganjuran penciptaan teori kecil dan bertaraf menengah oleh Merton. Selain mengembangkan teori taraf menengah, Robert Kimmerton juga melengkapi analisanya dengan beberapa pokok pikiran baru, yaitu disfungsi, fungsi yang tampak atau manifest function, fungsi yang tidak tampak atau latent function, dan role set atau perangkat peran. Pembedaan yang dibuat Merton tentang fungsi manifest dan latent lebih jauh memperjelas analisa fungsional dan mengimbangi teori fungsionalisme Parsons. Kemudian, para konsep role set ini merupakan hasil pengembangan konsep Linton yang mengenalkan bahwa setiap status bukan saja memiliki satu peran, melainkan sejumlah peran. Sedangkan, pengertian perangkat peran sendiri merupakan kelengkapan dari hubungan-hubungan berdasarkan peran yang dimiliki oleh seseorang. Karena menduduki status sosial khusus sebagai seorang fungsionalis, Merton melihat role set sebagai sistem yang terdiri dari bagian-bagian yang saling bergantung dan mempertahankan keteraturan tersebut. Merton mendefinisikan struktur sosial sebagai serangkaian hubungan sosial teratur yang mempengaruhi anggota masyarakat atau kelompok tertentu dengan satu atau lain cara. Anomi terjadi jika adanya disfungsi antara norma-norma dan tujuan kultural. Nah, dalam contoh fungsionalisme struktural, Merton melihat pada struktur sosial dan kultural. Namun, ia secara langsung mencurahkan perhatian pada fungsi struktur-struktur tersebut. Namun, selaras dengan paradigma fungsi sosialnya, ia lebih fokus pada disfungsi yang dalam kasus ini adalah anomi. Lebih spesifik lagi, yang seperti yang kita ketahui, Merton menghubungkan anomi dengan penyimpangan dan dengan demikian berpendapat bahwa disfungsi antara kebudayaan dengan struktur akan melahirkan konsekuensi disfungsional, yaitu muncul penyimpangan dalam masyarakat. Nah, dalam karya Merton tentang anomi tersirat sikap kritis terhadap stratifikasi sosial, misalnya terhadap upaya menghambat cara-cara beberapa orang untuk mencapai tujuan yang dikehendaki secara sosial. Konsep anomi pertama kali diperkenalkan oleh Emil Durkheim, seorang bapak sosiologi asal Prancis. Konsep anomi kemudian diangkat ke dalam suatu pengertian yang lebih luas oleh Robert Kimmerton. Berbeda dengan Durkheim yang lebih menelaah gejala anomi dalam hubungan antara individu dan struktur sosial, Merton lebih memilih kaitan anomi dengan struktur sosial dan struktur budaya. Anomi timbul karena rusaknya sistem nilai budaya. Robert mendefinisikan anomi sebagai perbedaan antara tujuan-tujuan sosial bersama dan cara-cara yang sah untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Individu yang mengalami anomi akan berusaha mencapai tujuan-tujuan bersama dari suatu masyarakat tertentu, namun tidak dapat mencapai tujuan-tujuan tersebut dengan sah karena keterbatasan sosial. Akibatnya, individu itu akan memperlihatkan perilaku menyimpang untuk memuaskan dirinya sendiri. Contohnya, contoh teori anomi dalam kehidupan sehari-hari, pelanggaran terhadap rambu-rambu lalu lintas. Melanggar rambu-rambu lalu lintas karena takut terlambat juga mencerminkan teori anomi. Dalam situasi ini, individu mengabaikan norma hukum demi mencapai tujuan pribadi, misalnya tiba tepat waktu, yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara norma sosial dan perilaku individu. Teori pola adaptasi individu pada perubahan. Merton memberikan tipe-tipe adaptasi dari individu dan menghasilkan budaya dan perilaku menyimpang. Salah
Salah satu teori yang digunakan ialah teori tipologi adaptasi, teori yang menjelaskan tentang penyimbangan melalui struktur sosial. Dalam hal ini, Merton mengemukakan tipologi cara-cara adaptasi terhadap situasi. Yang pertama ada konformitas, perilaku yang mengikuti tujuan dan cara yang ditentukan masyarakat untuk mencapai tujuan tersebut. Yang kedua ada inovasi, perilaku mengikuti tujuan yang ditentukan masyarakat tetapi memakai cara yang dilarang oleh masyarakat. Yang ketiga ada ritualisme, perilaku seseorang yang telah meninggalkan tujuan budaya namun masih tetap berpegangan pada cara-cara yang telah digariskan masyarakat. Yang keempat ada pengunduran, pengasingan seorang apabila menolak tujuan-tujuan yang disetujui maupun cara-cara pencapaian tujuan tersebut. Yang kelima ada pemberontakan, menarikan diri dari tujuan dan cara-cara konvensional yang disertai dengan upaya untuk membanggakan tujuan dan cara baru. Terima kasih telah mendengarkan presentasi kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.